kasih-Nya selalu luar biasa dan dalam perlindungan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Yeay, adik-adik dipersilakan untuk duduk. Dan sekarang yuk kita sama-sama siapkan hati kita untuk mendengar sebagian dari firman Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungi kami, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, ini hati setiap kami Bapa. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu.
adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Juna di ibadah online anak. Kakak percaya kalian semua ada dalam keadaan sehat, kuat, dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita mau dengarkan cerita kebenaran firman Tuhan, mari siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya. Terlebih lagi kita mau siapkan kuping kita dengar firman Tuhan, hati kita untuk terbuka akan firman Tuhan. Dan kita mau minta tuntunan Roh Kudus lewat kita berdoa. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah tuntun kami. Tadi kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Roh Kudus untuk kami mengerti akan cerita firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga iblis tidak mencuri setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan adik-adik. Hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Baik, yang sudah menemukan katakan amin. Ya. Baik, kakak akan baca buat kita semua firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat dengan judul Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Haleluya. Baik adik-adik yang manis, kakak beri judul untuk cerita kita hari ini tentang ujian dan persiapanku. Nah, kalau udah bicara ujian, pasti kalian sudah tahu apa itu ujian, ya kan? Siapa yang tidak pernah ikut ujian? Pasti semua sudah pernah ikut ujian, kecuali adik-adik balita, adik-adik TK pun pasti mereka juga sudah ikut ujian. Nah, ujian itu menurut Wikipedia menurut Wikipedia, ujian adalah cara mengukur kemampuan seseorang atau mengevaluasi untuk menilai berapa jauh pengetahuan yang sudah dikuasai atau keterampilan yang sudah diperoleh. Jadi ujian adalah cara mengukur. Misalnya mau lihat ini anak ini sudah berapa mampu dia memahami setiap pelajaran yang diberikan, atau sudah berapa bisa dia menguasai keterampilan yang diberikan. Itu menurut Wikipedia. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa sih ujian itu? Ujian adalah sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu. Apa itu mutu? Kualitas sesuatu, misalnya kepandaian, kemampuan, hasil belajar, keterampilan, dan lain-lain. Jadi untuk mengukur, ya, untuk mengukur kira-kira dia sudah bisa sampai di mana soal matematikanya, dia udah sampai di mana bisanya, ya. Jadi itu cara mengukur. Itulah arti daripada ujian, ya. Nah, adik-adik, ujian itu pasti punya tujuan dong. Nah, kira-kira apa tujuan daripada ujian atau tes? Nah, ujian punya. Tadi kita sudah dengarkan definisi atau arti daripada ujian, yaitu untuk mengukur. Mengukurnya alat ukur. Nah, ujian itu
adalah supaya kita bisa naik kelas, ya kan? Ujian itu supaya bisa tahu ternyata kita sudah bisa menguasai sampai di level mana. Nah, itu ujian. Nah, adik-adik, kalau kita baca di dalam kitab Yakobus, ujian itu Tuhan selalu izinkan. Ujian itu sama nggak Kak dengan cobaan? Nah, di sini nih, ujian itu hampir sama dengan cobaan. Tapi ujian ada maksud dan tujuannya. Cobaan Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya, tapi Tuhan menguji anak-anaknya. Pencobaan itu selalu datang dari iblis pertama. Kedua, pencobaan itu datang dari mana? Dari kemauan kita sendiri, keinginan kita sendiri. Ya, itu cobaan. Bedanya di situ aja sih. Nah, adik-adik, tujuan ujian itu apa sih? Kalau kita di sekolah, kalau kita ujian, tujuannya apa? Supaya kita mendapatkan nilai. Yang kedua apa? Ketika kita ujian di sekolah, supaya ketika kita lolos ujiannya, kita bisa naik kelas. Nah, kalau ujian datang dari Tuhan, maka apa sih maksudnya? Apa sih tujuannya, Kak? Nah, yang pertama, mengukur kemampuan kita. Itu ya. Ujian itu diberikan untuk mengukur kemampuan kita. Apakah kita sudah bisa menjadi anak yang sabar? Apakah kita sudah bisa menjadi anak yang menghormati orang tua? Atau apakah kita sudah bisa menjadi anak yang tidak berbohong? Nah, itu diukur lewat ujian. Yang kedua apa? Mengukur ketaatan, kesetiaan kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 nanti kalian bisa baca. Itu mengukur ketaatan dan kesetiaan kita. Apakah kita benar-benar taat sama Tuhan? Apakah kita benar-benar setia sama Tuhan? Contohnya, ketika Bapak Abraham diuji oleh Tuhan, apakah dia tetap taat atau setia untuk mempersembahkan Ishak anak satu-satunya? Dan ternyata Bapak Abraham berhasil lewati ujian. Ya, itu yang kedua, mengukur ketaatan, kesetiaan. Yang ketiga, mengukur ketulusan, kemurnian, kejujuran, integritas hati kita di hadapan Tuhan. Kalian bisa baca di 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Yuk kita baca sama-sama biar kita belajar tentang arti atau tujuan daripada ujian itu sendiri. 1 Petrus di mana? 1 Petrus setelah Yakobus. Yuk kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan bilang begini. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, itu untuk mengukur kemurnian hati kita. Kalau saat ini kita mengalami ujian, kita diizinkan Tuhan mengalami ujian dalam kehidupan kita, maka itu sedang diukur kemurnian hati kita. Ya. Nah, yang keempat, kalau yang pertama tadi apa? Mengukur kemampuan kita. Yang kedua, mengukur ketaatan atau kesetiaan hati kita. Yang ketiga, mengukur ketulusan, kemurnian, kejujuran hati kita. Dan yang keempat, mengukur kebajikan atau kebaikan hati kita. Artinya kita sudah jadi anak yang baik belum ya? Misalnya kita sudah dengar firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi ketika kita lihat teman, apakah kita mengasihi teman kita? Misalnya kita punya 2 permen, teman kita dia nggak punya uang buat jajan beli permen misalnya. Tapi kita nggak mau kasih permen kita, orang kita cuma punya 2. Nah, Tuhan lagi mau lihat
Apakah kita mau mengasihi teman kita? Karena dia juga pingin permen, kita punya 2, kita kasih nggak satu buat teman kita? Nah, kalau kita memberikan, kita mengasihi dia sebagai teman kita, maka kita melewati ujian. Oke? Nah, semua ujian itu bertujuan untuk melihat seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Nah, seberapa besar kita mengasihi Tuhan. Ingat bahwa setiap ujian yang diberikan kepada kita itu ada tujuannya. Nah, adik-adik, tadi firman Tuhan bilang apa? Di dalam 1 Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 tadi bilang apa? Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Pertama, menghasilkan ketekunan. Ujian itu tujuannya apa? Menghasilkan ketekunan. Setelah ketekunan apa? Ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, buah yang matang dalam bahasa Yunaninya, pengertiannya adalah buah yang sempurna. Jadi sudah tekun, maka dia akan menghasilkan buah yang matang, dia akan menjadi sempurna. Sempurna artinya apa? Sempurna artinya lengkap, komplit. Nah, itu sempurna. Bukan kayak martabak komplit ya. Jadi sempurna. Nah, kemudian apa? Utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi ada 4 step, 4 langkah ketika kita menghadapi ujian. Supaya apa? Pertama, supaya kita tetap tekun di dalam Tuhan. Yang kedua, supaya kita memperoleh buah yang matang, hasilnya matang, hasilnya sempurna. Nah, yang ketiga tadi apa? Sempurna, tidak bercacat, buahnya lengkap. Dan keempat, utuh dan tak kekurangan satu apapun. Nah, jadi kita harus menghasilkan buah supaya buah kita itu enak dinikmati. Hasil daripada ujian adalah kita menjadi orang yang menjadi sama seperti Yesus. Kenapa ujian itu datang? Supaya kita menjadi sempurna sama seperti Yesus, ya. Nah, adik-adik, contoh ujian itu misalnya apa sih, Kak? Nah, misalnya ujian itu selalu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Atau cobaan itu tiba-tiba kita mendapatkan pencobaan. Tapi ingat, tadi kakak sudah bilang, pencobaan itu tidak datang dari Tuhan, tapi Tuhan memberikan ujian. Tapi pencobaan itu datang dari mana sih, Kak? Pencobaan itu kalau kalian baca di ayat 13 dan 14 nanti kalian akan tahu. Nah, pencobaan itu pertamanya datang dari iblis. Iblis mau cobai. Ingat cerita tentang Bapak Ayub? Nah, Bapak Ayub, iblis itu datang sama Tuhan dan dia bilang, Tuhan, izinkan saya mencobai Ayub. Apakah dia masih mau setia sama Tuhan? Apakah dia masih mau taat sama Tuhan? Kalau saya ambil hartanya, saya ambil anak-anaknya, saya buat dia miskin, saya buat dia menderita. Terus Tuhan bilang apa sama iblis? Baik, aku izinkan kamu mencobai Ayub, tapi jangan ambil nyawanya. Nah, itu. Jadi iblis ingin mencobai. Ingat juga siapa? Tuhan Yesus dicobai di padang gurun ketika setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, jadi cobaan itu datang dari iblis. Yang kedua, cobaan itu datang dari mana? Cobaan itu datang dari kita sendiri. Keinginan kita sendiri yang berjuang di dalam diri kita. Seperti apa sih, Kak? Misalnya kita lagi main sama teman, kita lagi enak, tiba-tiba teman kita nyenggol. Misalnya kita lagi bangun bangunan dari pasir, tiba-tiba teman kita lewat, terus nggak sengaja dia senggol dan hancur mainan kita. Nah, kita mau bagaimana? Apakah kita mau sabar? Apakah kita mau marah? Apakah kita mau pukul teman kita? Atau misalnya kita lagi bermain, karena mainan sama-sama kita senengin, cuman satu misalnya bonekanya, kita rampas-rampasan satu dengan yang lain. Tidak ada yang mau mengalah.
Nah, akhirnya jadi berantem. Tinggal kita mau pilih, apakah kita mau jadi anak yang suka marah-marah, anak yang suka berantem, atau anak yang tetap sabar, tetap mau berteman, tetap mau bermain bersama meskipun sudah teman kita sudah ngancurin mainan kita. Apakah kita tetap mau bermain bersama atau kita mau berantem? Nah, itu berarti kita yang mau pilih, kita mau lolos dari ujian menjadi tetap anak yang baik atau tidak. Nah, ujian itu juga ada hasilnya, ada ganjarannya, ada upahnya. Apakah kita mau jadi orang yang kalah atau kita menjadi seorang pemenang? Nah, misalnya dalam pertandingan sepak bola, apakah kita mau bermain benar atau kita mau main curang? Kalau kita mau main benar, pasti kita bisa menang. Atau kita mau main curang. Kalau mau main curang, kalau kita ganjal teman kita sampai jatuh, maka bisa-bisa kita dapat kartu merah. Itu ganjarannya. Tapi kalau kita benar, misalnya kita berlatih dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa menjadi pemenang. Nah, jadi orang-orang yang mau bertahan dari setiap ujian pasti menjadi seorang pemenang. Nah, kemudian tujuan untuk ujian iman kita apa sih, Kak? Nah, kalau Tuhan izinkan ujian itu terjadi dalam kehidupan kita, berarti kita lagi dilatih Tuhan untuk semakin sempurna. Karena tujuan kita mau jadi sama seperti Yesus. Kalau kita menjadi sama seperti Yesus, maka kita akan memperoleh surga. Tapi kalau kita kalah dan menjadi seperti orang-orang dunia yang tidak kenal Tuhan, maka kita akan memperoleh apa? Neraka. Jadi pilihan itu ada di setiap kita. Nah, adik-adik, bagaimana sih kalau kita supaya siap menghadapi ujian? Nah, adik-adik pasti sebelum ujian pasti udah belajar kan? Nah, siapa yang ujian ketika hari ini ujian baru belajar hari ini atau baru belajar semalam karena besok mau ujian? Siapa? Pasti kebanyakan sering seperti itu. Tapi bagaimana sih, Kak, untuk saya punya persiapan ketika mau masuk dalam ujian supaya saya berhasil? Nah, dengar baik. Ujian itu, persiapan kita tidak hanya ketika sudah mau ujian. Besok ujian, hari ini baru belajar. Tidak boleh seperti itu. Tapi jauh-jauh hari ketika kita sekolah, kita mulai persiapan setiap pelajaran, kita ulangin lagi di rumah. Nah, kalau ujian di dalam firman Tuhan seperti apa sih, Kak? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ujian? Yang pertama, tadi kan Kakak sudah bilang, belajar dengan giat. Jauh-jauh hari sudah belajar dengan giat. Nah, artinya apa? Kita kalau belajar dengan giat, kita sukai pelajarannya. Terus kita rajin baca pelajarannya. Terus kita simpan dan kita ingat-ingat. Jadi yang pertama apa? Belajar dengan giat. Sama orang-orang, anak-anak Tuhan diizinkan Tuhan untuk menghadapi ujian atau menghadapi cobaan, maka kita harus rajin belajar dengan giat. Caranya apa? Mulai membaca firman Tuhan, mulai renungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi baca firman Tuhan. Setiap hari baca firman Tuhan. Giat. Nah, baca firman Tuhan itu seperti apa? Baca dengan bersuara. Kenapa harus bersuara sih, Kak? Supaya kuping kita dengar firman Tuhan yang kita baca. Terus otak kita juga dengar dan respon akan firman Tuhan, sehingga kita menjadi kuat. Karena Injil, kata firman Tuhan, adalah kekuatan Allah. Jadi kita pasti menjadi orang yang kuat ketika menghadapi ujian. Caranya apa? Yang pertama, membaca firman Tuhan. Kemudian apa? Menyimpan dan mengingat, merenungkan firman Tuhan itu. Ya. Nah,
itu yang pertama, belajar dengan giat, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itu kunci pertama. Kemudian apa sih Kak yang harus kita lakukan untuk menghadapi ujian? Yang kedua, berlatih dengan tekun. Berlatih dengan tekun bukan berarti cuman satu hari dia latihan. Misalnya kalau menjadi seorang profesional di dalam belajar silat, misalnya menjadi seorang petinju atau seorang penari, maka kita harus berlatih dengan tekun. Berlatih dengan tekun bukan cuma satu hari, tetapi setiap waktu dia selalu berlatih, dan berlatih. Itu namanya berlatih dengan tekun. Artinya mulai melatih apa yang dipelajari, kemudian mulai mempraktekkan dalam kehidupan. Ya kan, itu orang yang tekun itu mulai melatih apa yang dia pelajari, kemudian dia mulai praktekkan. Dan ketika dia gagal misalnya, dia tidak patah semangat, tetapi dia akan bangkit lagi, dia akan coba lagi. Itu orang yang tekun. Menjadi seorang pelari, menjadi seorang pemain basket, menjadi seorang perenang, semuanya mereka melakukan latihan yang tekun. Firman Tuhan bilang apa? Latihan badani terbatas gunanya, tapi latihan rohani mengandung janji Tuhan. Nah, bagaimana sih Kak berlatih dengan tekun? Mulai memuji, mulai menyembah Tuhan, mulai berdoa, mulai lakukan firman Tuhan. Tadi sudah baca, renungkan, maka mulailah belajar untuk memuji, mulai menyembah Tuhan, mulai berdoa, mulai lakukan firman Tuhan. Janji-janji Tuhan, apa yang sudah kita baca. Oh, Tuhan misalnya hari ini kita baca firman Tuhan tentang Tuhan bilang, jangan mengucapkan saksi dusta. Oh, berarti saya nggak boleh berdusta ya. Hari ini mulai belajar. Ketika ketemu orang, ketika disuruh orang, atau ketika disuruh mama, papa, kita nggak boleh bohong. Kenapa? Oh, tadi firman Tuhan sudah menceritakan kita nggak boleh bohong. Apa yang dicerita firman, kita mulai praktekkan. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Belajar dengan giat lewat membaca firman Tuhan dan merenungkan. Yang kedua, berlatih dengan tekun, memuji, menyembah Tuhan, berdoa dan melakukan firman Tuhan dengan tekun. Kemudian apa? Budayakan. Yang ketiga, budayakan kebiasaan bertanya jika kita tidak tahu. Jangan kita jadi anak yang jadi malu kita mau tanya, padahal kita nggak tahu. Atau malah kita jadi anak yang sok tahu. Tapi jadikan mama, kakak sekolah minggu, atau kakak di rumah untuk menjadi tempat bertanya apa yang tidak kita tahu. Misalnya kita lagi baca firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, terus tiba-tiba kita nggak ngerti. Ini apa ya? Ini maksudnya apa ya? Nah, mulai bertanya. Orang yang hebat, orang yang kuat tidak pernah malu untuk bertanya. Jadi adik-adik harus bisa bertanya. Jadi yang pertama tadi apa? Pertama, belajar dengan giat, kedua berlatih dengan tekun, dan apa? Lakukan kebiasaan bertanya jika kita tidak tahu. Nah, tadi firman Tuhan ajarkan kita apa? Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Tuhan bilang apa? Kita harus berbahagia atas ujian itu. Kenapa? Karena berarti sebentar lagi kita akan naik kelas kalau ada ujian. Oh, berarti sebentar lagi saya akan dapat nilai. Pasti saya nilainya bagus. Kenapa? Karena tadi sudah belajar dengan giat, belajar dengan tekun, dan selalu bertanya. Nah, jadi kita harus berbahagia. Artinya kalau rohani kita tadinya baru di level 3, kita mau naik ke level 4 dan naik ke level selanjutnya. Yang kedua apa? Berbahagia itu seperti apa? Bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita, Kak? Kan ujian datang buat kita menderita. Ujian datang kan membuat kita sedih. Kok kita harus bersukacita sih? Nih, dengar firman Tuhan dalam Nehemia 8 ayat 10 bilang begini. Sukacita karena Tuhan itu kekuatan kita. Jadi kalau kita hadapi ujian, supaya kita nggak sedih, supaya kita nggak susah, supaya kita nggak menderita, ingat firman Tuhan. Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa. Nah, ya kan? Waduh, kalau begitu saya
harus bersukacita supaya jadi kuat, karena sukacita karena Tuhan itu kekuatan kita. Oke? Nah, jadi yang pertama bahagia, bersukacita, itu respon kita terhadap ujian. Respon kita apa? Berbahagia. Kemudian kedua apa? Bersukacita. Kalian bisa baca Mazmur 5 ayat 11. Terus kemudian apa? Kenapa kita harus bersukacita? Kalau kita menderita, dengar baik. Kita dipercaya, Tuhan membuat kita percaya kepada Dia bukan hanya untuk percaya, ya kan? Tapi kita juga menderita bersama-sama dengan Kristus. Itu. Kalau ujian datang, kita sudah jadi anak Tuhan, sudah rajin berdoa, rajin menyembah Tuhan. Toh kenapa sih saya tetap diuji, saya tetap mengalami cobaan? Ingat, kita dipercayakan bukan hanya untuk percaya sama Tuhan, tapi kita menderita juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus salah nggak? Tuhan Yesus nggak pernah berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus rela untuk disalibkan. Tuhan Yesus tidak pernah salah. Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa, tetapi Dia diizinkan untuk disalibkan, untuk menanggung setiap dosa. Dia rela mengambil penderitaan kita agar supaya kita dibebaskan dari dosa. Itu teladan, itu contoh. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan contoh dan teladan menderita, kita pun ikut menderita karena Kristus. Yang ketiga, apakah? Bagaimana respon terhadap ujian? Kita harus sabar. Kalau kita sabar, misalnya begini, kita lagi pingin banget punya handphone baru, punya gadget baru, sementara mama papa belum cukup uangnya karena banyak kebutuhan. Apakah kita mau jadi anak yang selalu marah-marah sama mama papa? Mama papa sih nggak pernah beliin handphone lagi sih sama saya, nggak mau beliin gadget baru, nggak mau beli mainan baru. Mama papa nggak sayang nih sama saya. Nggak boleh seperti itu. Kita harus sabar. Kenapa? Ingat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Jadi harus tetap sabar, ya. Coba kalian lihat di dalam Kolose 1 ayat 11, nanti kalian baca. Kemudian apa? Untuk lewati ujian, untuk supaya kita berhasil dalam ujian, maka respon keempat kita adalah tetap tekun berdoa. Oke? Jangan berhenti berdoa. Tapi Kak, saya sudah semakin berhari berdoa, kok semakin besar ujiannya? Tetap berdoa. Ya, tekun berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 bilang apa? Tetaplah berdoa. Oke? Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu dengar doa kita. Dalam Mazmur 6 ayat 9, Mazmur 65 ayat 2, kalian bisa melihat karena Tuhanlah yang mendengar doa. Doa yang dinaikkan dengan selalu dengan tekun pasti akan didengar Tuhan. Ingat cerita tentang Hana ketika dia lagi berdoa di bait Allah, dia tekun berdoa. Berkumat kami sampai dipikir Nabi Elia dia lagi mabuk, padahal dia lagi berdoa sama Tuhan untuk minta anak. Akhirnya apa? Orang yang tekun berdoa, Tuhan jawab doanya. Hana diberikan anak yang namanya Samuel. Oke, yang kelima, apa responnya terhadap respon kita atau apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ujian? Yang kelima, bersyukur selalu. Amin. Siapa yang mau bersyukur? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Orang yang bersyukur adalah orang yang kuat. Aduh, terima kasih Tuhan, hari ini saya mendapatkan ujian, bahwa saya percaya, saya bersuka cita, bahwa saya akan naik level, dan ujian itu pasti ada upahnya, ada rewardnya yang akan Tuhan berikan. Saya menjadi pemenang dalam ujian. Nah, itu orang yang bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Kristus dalam diri kita. Amin. Nah, yang terakhir nih, yang keenam, respon kita apa sih? Ingat bahwa setiap ujian itu ada rewardnya, ada upahnya. Ya, Yakobus 1 ayat 12 bilang tadi apa? Orang yang bertahan akan memperoleh mahkota kehidupan. Lihat
Wahyu 2 ayat 10. Nah, orang yang bertahan dalam ujian, dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Wah, siapa yang mau dapat mahkota nih? Ya, siapa yang mau dapat mahkota? Nah, orang-orang yang mau dapat mahkota, ingat bahwa ketika kita menghadapi ujian, kita tetap tekun. Nah, supaya apa? Supaya kita memperoleh buah yang matang dan buah itu sempurna. Kemudian nggak hanya sampai sempurna, tapi dia utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya apa? Kita menjadi sama seperti Tuhan Yesus yang sempurna. Nah, kakak mau kasih tahu satu ilustrasi. Bagaimana sih ujian itu dalam kehidupan manusia? Ingat, sebelum pohon itu berbuah, dia hanya merupakan satu biji saja. Biji itu ditanam di dalam tanah, dia mulai mengeluarkan akar, ketika kena matahari, ketika kena hujan, dan dia mulai berakar, terus semakin kuat dia berakar, dia naik ke atas, dan dia mulai lewati tanahnya, dan dia mulai bertunas, berakar ke bawah, dia berakar ke atas, dia bertunas menjadi sebuah pohon, keluarkan ranting, keluarkan cabang, akhirnya dia keluarkan daun-daunnya, dan terakhir pohon itu mengeluarkan buah. Itu ada pertumbuhannya. Tapi ketika dia lewati, sebelum dia berbuah, pasti dia lewati ujian apa? Dia kena angin lah, dia dilemparin orang lah, terus dia dipotonglah daunnya, dia patahlah kena anginnya. Nah, itu ujian terhadap sebuah pohon. Tapi kalau dia punya akar yang kuat, dia akan tetap, cabangnya terpotong, dia akan keluarkan tunas yang baru, cabang yang baru. Akhirnya apa? Dia mulai berbuah. Nah, tidak hanya sampai di situ tujuan dari sebuah pohon, tidak hanya sampai berbuah, tapi buahnya itu benar-benar harus matang. Supaya apa? Supaya bisa dinikmati. Sebuah pohon itu bisa menjadi tempat untuk berteduh, dan buahnya bisa untuk dimakan dan nikmati orang. Demikian setiap anak-anak Tuhan harus bisa dinikmati buah-buah kebenarannya. Buah-buah rohnya harus keluar dari hidup kita, harus terlihat, supaya kita disebut anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan itu akan ketahuan ketika dia menghadapi ujian, apakah dia anak Tuhan atau bukan. Misalnya begini, ketika dia dapat ujian, apakah dia menjadi seorang pemarah, apakah dia menjadi seorang yang sabar, atau apakah dia menjadi seorang yang suka ngomel-ngomel. Nah, di situ akan kelihatan ketika dia menghadapi ujian dalam hidupnya. Nah, pilihan itu ada dalam diri kita. Kita mau jadi seperti apa? Apakah kita mau jadi seperti dunia, orang-orang dunia, seperti kata Roma 12 ayat 1 dan 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, bermetamorfosis, berubah dari sesuatu yang ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Itu metamorfosis ya. Jadi berubah dari sesuatu yang tidak baik, yang tidak bagus kelihatannya, menjadi sesuatu yang indah. Karakter kita harus berubah. Ketika manusia pertama diciptakan Tuhan, Adam dan Hawa, hidup mulai diuji ketaatannya, mulai diuji. Iblis cobai mereka. Lewat apa? Sodorim. Tuhan bilang, kamu boleh makan, kata si iblis, buah ini. Tapi padahal Tuhan sudah berfirman, tidak boleh makan. Nah, manusia diuji, dicoba, taat nggak sama Tuhan? Ternyata manusia nggak taat. Adam dan Hawa nggak taat. Akhirnya mereka memilih jatuh dalam dosa, sehingga dunia ini terkutuk karena mereka tidak taat. Tapi kalau seandainya mereka taat, mereka bertahan dalam ujian, wow, luar biasa. Nah, setiap anak-anak Tuhan ketika hadapi ujian, mau bertahan atau menyerah, mau jadi sempurna seperti Yesus atau mau jadi seperti dunia ini. Ingat, kalau kita mau sempurna seperti Yesus, maka kita akan beroleh surga. Tapi kalau kita menyerah, kita gagal dan tidak mau bangkit, kita gagal lagi dan menjadi sempurna seperti orang-orang dunia, maka kita akan beroleh neraka. Ingat cerita tentang pohon, ya.
Setiap anak Tuhan harus mengeluarkan buah. Buah itu merupakan hasil, ya. Hasil dari sebuah pohon adalah buah. Makanya Tuhan Yesus selalu membawa perumpamaan tentang buah pohon ara. Kalau pohon ara itu tidak berbuah, tidak ada hasilnya, maka akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, setiap anak-anak Tuhan yang sudah dengar firman Tuhan tetapi tidak mau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ingat, berarti dia tidak punya buah. Orang yang tidak berbuah, Tuhan Yesus bilang akan dipotong, akan dibuang ke dalam api. Ingat, kita hanya bisa berbuah kalau kita tertanam di dalam Yesus Kristus. Tidak ada Allah lain seperti Yesus. Jadi kita harus benar-benar tertanam, benar-benar berakar di dalam Yesus. Dan tidak hanya situ, kita harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Lewat apa? Lewat kita lakukan firman Tuhan. Jadi mulai belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, tekun, mulai praktekkan, mulai memuji, menyembah Tuhan, berdoa, lakukan firman Tuhan. Kalau kita sudah lewati semua itu, kita sudah lakukan semua itu, kita tekun atas semua itu, kita beroleh buah yang matang dan sempurna. Dan ingat, kita akan beroleh mahkota kehidupan. Amin firman Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Kita mau mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai dengan cerita firman-Mu, bahwa kami Tuhan untuk menjadi sempurna seperti Engkau Bapa, agar supaya kami beroleh surga. Tuhan, ketika kami memperoleh ujian, ketika kami diuji iman kami, buat kami tetap kuat, buat kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dan pasti akan memberikan solusi jalan keluar atas setiap persoalan-persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik adik-adik, hari ini ada 3 kuis yang harus kalian jawab. Oke? Ada 3 kuis yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ujian? Tadi kakak sudah 3 hal yang kakak sudah bahas di bagaimana kita menghadapi ujian. Ada 3 hal, ya. Jadi sebutkan 3 hal itu. Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ujian? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, sebutkan minimal 2 respon, ya. Sebutkan minimal 2 respon kita terhadap ujian. Oke. Dan yang terakhir, di manakah pembacaan kita hari ini? Oke. Kalian pasti bisa. Ada 3 pertanyaan tadi dan silakan kalian kirim ke nomor yang sudah ditentukan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom.